Suneo ke apartemen. Habis itu dia stres. Dia sampai sekarang dia stres di ujung pojokan. Kalau keluar Suneo. Oh, baru itu. Hai Mama Leonel. Ih, udah lama deh nggak nyapa Mama Leonel. Gimana sayang? MUA-nya lancar, banyak apa namanya? Banyak pesanan di MUA. Customer. Oh, siapa dong? Mama Leonel. Oh, saya nanti belajar ya Mama. Oh, Leonel. Apa Doktif itu ya, kalau diomongin satu kali itu Doktif tuh cepet, beda sama Suneo. Kalau Suneo itu Pentiumnya 1. Dia udah gitu. Itu waktu itu gak pengen banget tuh bahas Suneo, tapi tadi tuh lagi FYP tuh Suneo sama Bang Fahmi. Dia mau mancing-mancing Bang Fahmi kan, dan Bang Fahmi gak bisa kepancing. Padahal Bang Fahmi tahu tuh produknya yang dijadikan barang bukti yang berbahaya itu sama kayak produknya si Suneo, DNA salmon guys, di rumah aja. Nah si Ratu Flexing ini juga sama produknya, relabeling juga sama gitu. Hai Cupitong gitu, jadi gak ada bedanya. Terus tadi pagi Doktif telepon kan sama Bang Fahmi. Bang Fahmi cerita emang sengaja gitu, jadi emang sengaja datengin kandangnya. Coba kita mau lihat seberapa ini dia mau mancing aku, kata Bang Fahmi gitu. Tadi pagi Untuk kepancing ya Dok ya. Bang Fahmi kan cerdas, lawannya Oon. Dia beda lah, Blue Un ya kan. Kalau Bang Fahmi kan cerdas, orangnya smart banget gitu. Yang satunya kan Blue Un gitu, cuman modal berani ngoceh doang gitu. Biarin aja, udah anggap aja nggak laku. Kata dia bilang produknya nggak laku gitu ya. Biarin aja, serah, nggak butuh yang ngomong kayak gitu. Rumahnya kayak rumahnya Doktif nggak, mobilnya kayak mobilnya Doktif nggak gitu. Yang ngomong kayak gitu itu kebanyakan orang-orang nggak punya, sayang maaf ya, tapi itu fakta ya. Karena mereka iri, makanya mereka terus kayak begitu, nggak bisa bertambah ya, karena mereka penuh dengan iri dan dengki gitu ya. Hai, salam dari Medan. Berarti sih berharap kalau lagi live kayak begini si Boker kepo ya. Karena si Boker nanti mau tanya itu prosesnya yang di Medan gimana. Kan kemarin katanya dapat surat ya dari Polres Medan ya, dibuka gitu kayak suratnya, dikasih tahu ke masyarakat isinya apa gitu. Dibuka, jangan cuma amplopnya doang yang dikasih tahu ke masyarakat, Kir. Ya, isinya juga ditunjukin, isinya apa, gitu. Ya. Terus untuk ada baru lagi si Pak Penghulu. Tahu nggak guys, Pak Penghulu guys? Horas bah. Apa sih namanya? Pak Penghulu, tahu nggak Pak Penghulu? Bang Petrus. Oh. Tau gak sih Pak Penghulu siapa sayang? Siapa sayang Pak Penghulu, tau gak? Udah naik sidik. Siapa naik Pak Penghulu siapa? Udah kan, tahu kan? Udah naik ya, itu pintar Pak Penghulu. Ya kan? Pak Penghulu ya, tanggal 7 maaf Doktif nggak ke PMJ Pak Penghulu. Tadi tolong diupdate informasinya ya. Jadi tanggal 7 itu kapan? Senin ya? Kagak Pak Penghulu. Enggak. Doktif nggak ke PMJ Senin besok ya. Terus kok Pak Penghulu kayaknya nggak ngerti hukum? Kasusnya klien Anda Pak Penghulu itu belum naik sidik. Naik sidik aja belum. Gimana mau jadiin Doktif TSK? Sementara prosesnya klien Anda, persekusinya udah naik sidik ya. Jadi buat Pak Penghulu, Anda fokuskan kepada klien Anda ya, untuk Bang Petrus ya kalau nggak salah ya. Siapa sih namanya? Pak Penghulu tuh namanya siapa sih? Itu Pak Penghulu bukan sih? Bukan ya? Bukan. Hah? Bukan. Apa lawyer? Itu nggak tahu ya siapa itu namanya. Soalnya di FYP itu bilangnya Pak Penghulu gitu. Dokter nggak tahu ya. Jadi kalau memang profesinya Pak Penghulu ya nggak apa-apa. Cuman belajar hukum lagi karena naik sidik aja belum, apalagi jadi TSK ya. Jadi kalau misalnya mau ngelaporin Doktif itu ada tahapannya ya Bapak ya. Jadi pertama
lidik ya, penyelidikan. Habis gitu terbukti semua nih, cukup bukti nih, gelar perkara cukup. Oke, kita naikin ke sidik ya. Doktif ini di kasus pelaporannya dari si SS tentang penyebaran data pribadi guys ya, itu belum apa-apa ya, belum ada yang namanya sidik. Iya, yang ada nanti ujung-ujungnya RJ ya. Jadi itu udah kasih clue-nya ya, udah kasih clue-nya. Jadi untuk penyebaran data pribadi ya, ini ujung-ujungnya nanti mereka akan minta mediasi. Udah ya, udah kasih clue ya. Kenapa mediasi? Karena pelaporannya Doktif itu lebih cepat naik ya, karena dia yang menyebarkan lebih dulu di jam 1 pagi. Jadi pada saat penyidik juga cek, ternyata penyidik juga agak bingung, dia garu-garu kepala. Loh, ya apa sih Ki? Gitu. Si saus sambel ini kan sebenarnya mereka dulu yang nyebar. Kenapa tiba-tiba jadi Doktif dilaporkan? Ya kan? Nah, habis itu kita juga, ya apa Pak? Kita bingung bersama aja Pak ya. Maklum Pak, yang dihadapi itu ular Pak. Gitu. Jadi kalau kita ngadepin ular Pak, jadi kita cuma garu-garu kepala aja Pak. Kita nggak ngerti nih Pak, namanya juga ular kan gitu ya. Nah, jadi terus tiba-tiba sekarang bisa-bisanya bilang saya berdoa cepat jadi TSK. Raiso Pak, ya. Dokter bilang ya, untuk Pak penghulu nggak bisa Pak. Klien Anda itu jadi TSK sudah naik sidik, ya. Itu baru nanti tahapnya jadi TSK. Setelah naik sidik baru TSK. Non dokter itu belum apa-apa kok. Nanti dipanggil aja masih interview, ya. Interview juga nanti paling penyidiknya cuma gede-gede. Dok, nanti kita RJ aja lah, dok, kayak pusing kita. Beres. Penyidiknya sampai pusing dia penyidiknya. Ya apa sih Ki, ular gitu loh. Lo yang bikin perkara yang melaporkan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu ya. Oke? Aduh lucu banget. RJ apa? RJ itu restoratif justice, jadi minta damai ya. Jadi gimana nih jalan tengahnya, bisa nggak kita mediasi gitu ya. Ya kalau Doktif mah gampang aja kan, kamu duluan yang nyebar nomornya Doktif. Kenapa kamu yang melaporkan Doktif? Jawab dong ya. Selesain dulu tuh. Kalau emang kamu mau cabut ya Doktif cabut, tapi laporan penyebaran data pribadi ya, jangan yang persekusi ya. Persekusi udah naik sidik, jadi nggak iso RJ. Ojo minta RJ soal persekusi ya. Terus jangan petentang-petenteng lagi ya, nanti pas ngadepin, Doktif tunggu deh panggilannya. Terus Doktif insya Allah nanti kan ke luar negeri lama guys, jadi kemungkinan tidak muncul dalam dunia permedsosan bukan karena takut, karena ada kerjaan yang bener-bener nggak bisa ditunda ya. Doktif harus datang ke berbagai negara untuk urusan kerjaan ya, jadi mungkin Doktif harus off dulu. Jadi nanti untuk penjualan ambiar nanti Doktif serahin ke Riko ya, karena Doktif mungkin nggak akan bisa live untuk beberapa waktu, sibuk banget ya. Ada ke Jepang juga nanti. Oh. Jadi ada China, Korea, Jepang gitu. Keliling nono. Gitu. Ada beberapa tempat. Ngomong-ngomong itu kok di mana ya cincinku ya? Cincin kok jadi kelihatan ya? Cincin Lupa aku naruhnya di mana. terakhir di apartemen. Gak ada di apartemen. Di rumah. Di rumah kali ya? Coba ntar aku tanya. Sama jam tangan nggak pakai loh. Lupa aku. Cincinnya mana tuh Dok? Coba tanyain Cita Iptia. Cincin biasanya aku pakai. Nggak sadar tadi saking kecapean. Sehat-sehat juga ya kamu ya Aryo. Sehat-sehat juga ya. Amin. Iya Shalio. Nanti Dokter paling udah lama nggak bagi-bagi coklat ya. Kalian mau nggak? Telepon si Ica, masih ada coklat tuh, nggak mau bagi-bagi coklat aja lah. Ica. Mau nggak guys bagi-bagi coklat? Tulis mau dong. Coba tolong tangkap Doktif ke luar negeri, nggak bakalan bisa. Kan tahu kan alamatnya Doktif? Bokir. Untuk Nepos ya, Doktif heran loh sama Nepos ini, ngapain sih nyenggol-nyenggol Doktif? Suami kamu aja namanya lagi dipertaruhkan, kok kakak kamu bela-belain tuh ya. Nepos suami kamu tuh yang judol-judolan itu, kenapa gak kamu belain aja, nggak usah ngurusin Doktif. Nanti kamu pergi ke Medan juga ya? Hah?
Tanya tuh prosesnya dokter sampai di mana. Ya, udah urusin aja, perbaikin nama suami kamu tuh, ya kan? Tuh kan lagi dibahas tuh, Cencen itu siapa Cencen? Hah? Itu lagi dibahas tuh, juda begitu Cencen, ya, udah dibahas tuh. Gak usah ngurus-ngurusin doktif, ngapain sih? Ntar habis itu nanti ke Medan. Pep. Ini sih apa namanya? Apa tuh? Coklat. Coklat Dubai masih ada berapa? Bisa nggak sih keluar kalau mau lah, ya bener. Coklat Dubai ya, berarti bagi-bagiin ya. Bisa ada berapa? Bisa nggak? Aku mau kasih deh. Coklat Dubai itu satunya 500.000 guys. Doktif bagi, kan sudah dapat semua kan? Udah makan kan? 3 ya. Hari ini doktif bagiin untuk 3 pemenang coklat Dubai. Ada nggak? 3. Telepon aja, Ica. Ica, atau kan nomor Ica? Ica pengganti ya Mas Yasris. Oh. Ada nggak? Ntar belum jalan. Ntar ya, soalnya dikirimnya dari Bandung guys. Ntar ya. Berarti mau telepon si Ica. Kamu telepon siapa? Mas Yas ini loh. Bukan Mas Yas loh. Bukan, Mbak Ros. Biar Ros. ART Ros. Bukan. Ada kan yang namanya Ros? Hah? ART Rose. ART Rose ngapain kamu hubungin ART Rose? Dia aja dipanggil tuh sama PMJ. Kagak datang-datang. Ini tuh. Kecek. Mana sih? Nih. Ntar ya. Nih dokter lagi telepon sebentar guys. Ada berapa? Ntar. Cak, coklat Dubai ku masih ada nggak? Ya udah aku bagiin ya. Di screenshot ya. Di screenshot ya. Ini lagi bagi-bagi apa? Ini lagi live, mau bagi-bagi ya. Siap-siap. Oke. Ya, assalamualaikum. Ada guys. Oke ya. Yang mau tuh sudah 1.800. Oke. Oke ya. Coklat. Berarti ini dari mana ya? Dari mana dong? Dari sini berarti. Orang nggak bisa. Dokter yang milih berarti gimana? Ya makanya itu gimana kan akunnya? Atau dari sini kali ya? Kan akun ini gimana caranya ya? Berarti bukanya dari sini aja ya, tuh. Kan nggak bisa dilihat Iya. juga. Nanti dokter pilih. Hah? Nggak bisa, kan ini kan berarti dari situ dong berarti ya guys ya. Berarti langsung dari layar situ ya berarti ya. Iya dong. Kalau nggak dari buka di sini bisa. Nggak bisa sayang, gimana caranya? Tuh, buka ini nggak bisa. Nggak bisa dia. Tuh, gimana kita mau buka no? Ini Tuh. dari sini mama. Kan harus ini, harus follow hero. Oh. Kan siapa yang follow punya aja? Bukan. Kan ini kan nanti kan diklik nih. Terus ketahuan itu follow dokter gimana? Ayo, Iya sih. gimana ceritanya? Ya kan? Terus gimana ini? Ya makanya dari ini berarti dari handphone yang ini. Oke, ada sebentar lagi 5.000 ya. Klik Hah? di situ. Kalian kamu udah follow dulu ya? Udah follow. Nanti Dotif kliknya berarti di situ ya. Dotif nggak ini loh, nggak milih loh ya. Itu rezeki nggak mau. Dotif mah nggak mau gimmick-gimmickan. Nanti yang Dotif kenal itu Dotif pilih nggak.